Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar yang ada di studio? Baik, langsung tanya kabar. Karena ramai sekali sore hari ini pemirsa di Studio 1 TVRI Jogja. Kenapa rame? Karena ada sesuatu yang akan kita bicarakan. Sesuatu ini berkaitan dengan pepaya atau telo apa Bu? Telo gantung, bukan telo gumantung ya Bu, telo gantung. Kita akan bicara olahan atau pangan olahan berbasis pepaya sore hari ini. Dan seperti biasa nanti di sesi kedua pun Anda bisa bergabung bersama kami di 02745800800. Ramai sekali kaum hawa di sini. Dan pemirsa, di studio nanti juga ada 2 orang narasumber yang expert di bidang pangan olahan berbasis pepaya. Sebelumnya kita sapa dulu audien yang ada di Studio 1 TVRI Jogja. Halo, apa kabar? Wanita tani atau kelompok wanita tani Sido Makmur, betul? Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat hari ini? Sehat. Kemudian juga ada aparat pemerintah dusun dan desa Panjangrejo, betul? Betul. Sehat bapak-bapak semua? Sehat, karena cuma ada 2 bapak di studio. Ramai sekali ibunya. Bagaimana supaya hangat suasana kali ini, kita yel-yel Agritekno. Siap? Siap, oke. Agritekno, inspiratif, edukatif, aplikatif. Woi, rame. Nah, ada 2 orang narasumber pemirsa. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sutardi, Master Applied Science, beliau adalah dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Dan yang kedua ada Ibu Arifil Laili SE. Ini Ketua Kelompok Wanita Tani Sido Makmur, Dusun Semampir, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Atau kalau kepanjangan dipanggil Bu Lili katanya. Baik, kita berikan plus ya ibu-ibu sekalian untuk Prof. Sutardi dan Ibu Lili. Monggo silakan bisa bergabung bersama di stage. Ya, baik. Bagaimana Prof? Kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak. Iya. Baik, ya. Ini nampaknya Prof sering mengkonsumsi buah pepaya alias kates gitu ya Prof? Betul ya. Sehat ya Prof ya? Karena itu menyehatkan. Karena itu menyehatkan, Ya, betul itulah. sekali. Paling sehat juga di sebelah kanan Prof. Ini ada Ibu Lili. Bu Lili, apa kabar Bu Lili? Terima kasih. Ini sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Sido Sido Makmur. Makmur, iya. Baik. Sebelum kita kupas ya Prof dan juga Bu Lili, tema kita sore hari ini kita akan mengikuti terlebih dahulu visualisasi. Dan pemirsa, kita ikuti terlebih dahulu visualisasi tema yang sudah dipersiapkan berikutnya ini. Siapa yang tak kenal dengan tanaman yang satu ini? Ya, pepaya. Pepaya dimakan daging buahnya. Menurut catatan, buah pepaya memiliki banyak kandungan vitamin dan segudang manfaat bagi kesehatan. Di Dusun Semampir, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Bantul, tanaman pepaya banyak dibudidayakan masyarakat oleh kelompok wanita tani KWT Sido Makmur. Hasil buahnya diolah menjadi berbagai macam produk pangan, seperti manisan, dodol, selai, permen, dan kerupuk pepaya. Ide pengolahan muncul dikarenakan buah pepaya tidak dikonsumsi warga dan hanya dijadikan tambahan pakan hewan ternak. Oleh karena itu, KWT Sido Makmur berupaya mengolahnya sehingga memiliki daya tarik dan cita rasa sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Dari sekian banyak pangan olahan yang dihasilkan, salah satunya adalah manisan pepaya. Nah, bagaimanakah manisan ini dibuat? Inilah caranya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kg buah pepaya parut, 1 kg gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh sitrik asid, gula pasir secukupnya untuk proses akhir, dan larutan kapur sirih untuk proses perendaman buah. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengupas kulit buah pepaya hingga bersih. Pilih buah pepaya yang belum terlalu matang atau mengkal. Setelah dikupas, kemudian buah pepaya dicuci dengan air hingga bersih. Pastikan tidak ada kotoran menempel pada buah pepaya yang telah dikupas. Berikutnya adalah pemotongan. Potong buah pepaya secara memanjang dan bersihkan dari biji-biji yang ada di dalamnya.
Setelah itu, potong buah pepaya secara melintang menjadi beberapa bagian. Sebelum buah pepaya diproses lebih lanjut, perlu dilakukan perendaman. Caranya, larutkan kapur sirih dengan air secukupnya. Aduk hingga kapur sirih bercampur merata dengan air. Setelah larutan siap, masukkan potongan buah pepaya ke dalamnya. Pastikan semuanya terendam dengan baik. Perendaman ini dilakukan selama lebih kurang 1 jam. Tujuannya agar buah pepaya yang diproses menjadi lebih kenyal. Setelah perendaman dirasa cukup, angkat potongan buah pepaya dan tiriskan. Proses berikutnya adalah pemarutan. Parut semua potongan buah pepaya hingga lembut. Sebenarnya, KWT Sidomakmur memiliki mesin pemarut buah. Namun demikian, anggota lebih suka melakukannya secara manual. Sebab, apabila dilakukan menggunakan mesin pemarut, hasilnya tidak sebaik jika dikerjakan secara manual. Setelah pemarutan selesai, langkah berikutnya adalah pemerasan. Tujuannya adalah untuk memisahkan kandungan air buah dengan ampasnya. Ampas parutan pepaya yang akan diproses lebih lanjut sebaiknya betul-betul terpisah dari kandungan air buah. Menurut anggota KWT, air buah hasil perasan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sirup pepaya. Setelah tahap pemerasan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah pemanasan. Caranya, masukkan 1 kg ampas parutan buah pepaya dan 1 kg gula pasir secara bersama-sama dalam sebuah wajan yang telah dipanaskan. Kemudian, aduk hingga semuanya bercampur rata. Setelah itu, tambahkan 1/4 sendok teh sitrik asid dan setengah sendok teh garam. Aduk kembali hingga bercampur rata. Agar hasilnya sempurna, proses ini membutuhkan pemanasan dengan suhu yang relatif tinggi dan stabil. Lakukan pemanasan hingga adonan benar-benar kalis. Menurut pengalaman, apabila menggunakan kompor gas dapat memakan waktu hingga 2 jam. Namun jika menggunakan tungku berbahan bakar kayu, hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Setelah pemanasan adonan selesai, proses berikutnya adalah pendinginan. Pastikan adonan benar-benar dingin sebelum dilakukan pembentukan di tahap berikutnya. Manisan pepaya yang diproduksi KWT Sidomakmur dibentuk menjadi bola-bola kecil yang rata-rata berdiameter lebih kurang 2 cm. Bola-bola kecil ini selanjutnya digulingkan pada gula pasir sehingga manisan ini memiliki rasa yang padu antara manis, asam, dan rasa buah pepaya. Sampai pada tahap ini, manisan pepaya selanjutnya dikemas dalam wadah mika yang berlabel untuk dipasarkan. Proses produksi pangan olahan lainnya yang lebih simpel adalah dodol pepaya. Bahan bakunya adalah 1 kg parutan buah pepaya, 2 sendok makan tepung ketan, 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan mentega, 1 kg gula jawa, setengah sendok makan garam, vanili sebagai pewangi, dan air putih 1 gelas. Adapun proses produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melarutkan gula jawa dengan air pada wajan panas. Aduk larutan tersebut hingga bercampur rata. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan garam. Larutan kembali diaduk hingga benar-benar mengental. Penggunaan garam ini adalah sebagai pemantap rasa. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan margarin. Margarin ini adalah sebagai pengganti santan. Kemudian masukkan tepung ketan, tepung beras, dan vanili. Aduk semuanya hingga merata. Setelah semua bahan bercampur rata, ampas pepaya dapat segera dimasukkan untuk proses pemanasan. Aduk secara terus-menerus hingga adonan kalis. Ampas pepaya ini sebelumnya telah melalui tahap pengupasan, pencucian, pemotongan, perendaman, pemarutan, dan pemerasan. Setelah dilakukan pendinginan adonan, tahap berikutnya adalah pembentukan. Seperti halnya manisan pepaya, dodol ini juga dibentuk menjadi bola-bola kecil dan di-finishing dengan menggulingkannya pada biji wijen. Dodol pepaya memang memiliki proses pembuatan paling simpel dibandingkan dengan produk-produk lainnya.
Namun demikian, dalam pembuatannya tetap membutuhkan keterampilan dan ketelitian, sehingga apa yang dihasilkan memiliki kualitas mutu yang baik. Warna coklat dengan taburan biji wijen yang menutupi permukaan bola-bola dodol menjadikan makanan berbasis pepaya ini lebih menarik. Bahkan rasanya pun yummy. Produk-produk pangan olahan pepaya yang diproduksi KWT Sidomakmur dipasarkan di pusat oleh-oleh yang tersebar di wilayah Yogyakarta. Bahkan beberapa di antaranya merupakan produk pesanan konsumen di samping untuk display dalam berbagai kegiatan pameran hasil pertanian. Pengurus dan anggota KWT Sidomakmur berharap kedepannya dapat lebih berinovasi dan meningkatkan kualitas mutu produksinya. Baik pemirsa, jadi hari ini temanya pepaya atau kates. Tepatnya adalah pangan olahan berbasis pepaya atau kates begitu ya Prof ya. Telo gantung, bukan telo gumantung, telo gantung. Nah, kalau kita lihat ya Prof ya, pepaya ini memang mungkin menjadi satu pemandangan yang sering kita saksikan. Karena di sekitar kita gampang banget ya, dapatnya, kemudian juga harganya terjangkau dan gizinya itu yang luar biasa. Nah, mungkin bisa ditambahkan penjelasan Prof kaitannya dengan pepaya ini. Baik. Jadi memang betul bahwa pepaya itu adalah buah tropis ya. Buah tropis. Iya, yang bisa dijumpai dari Sabang sampai Merauke. Dan banyak dibudidayakan di pekarangan ataupun di lahan-lahan khusus gitu. Iya. Nah, kenapa pepaya itu menjadi primadona untuk buah masyarakat itu? Karena memang kalau buah itu berwarna, ya, seperti hanya pada pepaya itu, ini artinya apa? Bahwa buah pepaya itu mengandung beberapa komponen bioaktif gitu, yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Jadi warna merah misalnya saja, maka itu ada karotin itu yang memberikan manfaat bagi tubuh kita. Di samping itu juga buah pepaya itu banyak mengandung vitamin vitamin C, kemudian vitamin A, ya, kemudian juga mineral seperti kalsium, kalium, fosfor dan zat besi. Jadi segudang manfaat dari Betul, pepaya ya. ini ya. Dan di samping itu juga papaya itu yang spesifik itu adalah mengandung pektin. Pektin. Jadi pektin itu yang menjadikan orang itu kalau mengkonsumsi pepaya itu sistem pencernakannya terus menjadi mudah gitu. Terutama dalam rangka untuk buang air besar. Urusan ke belakang-belakang. Urusan ke belakang, betul. Ya. Jadi itu Baik. memang itu luar biasa. Luar biasa pepaya. Ya, Nah, mungkin kalau jenisnya Prof, kan tadi kalau kita kadang kita membelah pepaya itu warnanya bisa bermacam-macam. Apakah Betul. itu kemudian juga ada indikasi jenisnya yang berbeda atau bagaimana Prof? Betul, Jenisnya? sekarang ini sudah dikembangkan terutama dari kolega kami di IPB itu, memang ada varietas yang mulai IPB 1 sampai IPB 9, Mbak. 1 sampai 9. 1 sampai 9. Dan itu bisa dilihat dari warna kulit, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang kemerahan begitu. Demikian juga daging buahnya gitu. Daging buahnya itu juga ada yang kuning, ada yang merah, ada yang antara kuning dan merah. Itu indikasi bahwa varietas itu memang sangat beragam begitu. Beragam. Nah, kadang-kadang kita temui itu ada yang namanya pepaya atau sendiri ini salah satu kota di luar negeri begitu ya, Prof ya. Itu memang dikenal seperti itu jenisnya. Betul, untuk jadi pepaya California misalnya. itu Prof menyebutkan itu. Ya, jadi itu memang ya kalau kita di Indonesia Jenisnya ya, kalau lain bisa juga. ya memang Lokal ya, yang lokal lokal gitu. kita. Seperti kalau di daerah Boyolali itu kan penghasil pepaya Boyolali itu. Jadi Tapi tidak itu kalah dengan produk pepaya luar begitu ya. Pepaya California tadi. Ya. Sebetulnya itu. Baik. Ini ada pakar pengolah pepaya, Bro. Ada Bu Lili. Baik, Bu Lili mungkin bisa disampaikan dulu Bu Lili. Jadi apa yang melatar belakangi kemudian mengolah pepaya. Pepaya itu kan menjadi satu tuntutan kreativitas kalau kita dihadapkan untuk mengolah ya, supaya daya saingnya di pasaran juga tinggi, kemudian juga gizinya tetap terpelihara, daya tariknya untuk mencicipi dan enak rasanya. Latar belakangnya apa itu, Bu? Pertama kita waktu itu mendapatkan pepaya hanya untuk pakan ternak. Aduh, untuk pakan ternak, Bu? Iya. Sehat dari ternaknya di sana ya? Karena banyak sekali pepaya di desa kami, jadi kita punya inisiatif untuk mengolah pepaya ini menjadi produk yang lebih berkualitas dan produk yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa
harus ke kebun. Kita hanya ke pusat oleh-oleh bisa menikmati pepaya dengan bentuk olahan pepaya. macam-macam Ya, begitu ada ya. yang dodol, ada yang bentuknya selai atau yang lain. Itu punya ilmu mengolah pepaya itu, Bu. Turun Iya. temurun atau dari mana begitu ya, Bu ya? Ilmunya dari mana? Kita tadinya uji coba. Oh, uji coba. Iya. Try and error begitu ya? Iya, uji coba. Try-nya sering, errornya sering, kemudian Banyak errornya. errornya. Hasilnya tetapi kemudian saat ini menjadi hasil yang paling bagus begitu Iya, ya. betul. Nah, kita akan ke meja peraga, Prof. Tardi dan Bu Lili. Monggo silakan. Yuk. Nah, di meja peraga ya pemirsa, ini ada sesuatu yang disusun dengan sangat rapinya. Apakah gerangan? Oh, jelas ini adalah produk berbasis Basis pepaya ya, Prof ya. Buah pepaya. Buah pepaya. Karena ono godongnya ya pepaya dioseng-oseng itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bu Lili ke Bu Lili dulu. Produk apa saja yang dihasilkan oleh kelompok wanita tani Sido Makmur ini, Bu Lili? Ini bentuknya seperti perak ya. Oh iya ya, Tapi Bu. ini Coklat, Bu? dodol. Oh, bukan, dodol. Kalau orang lain mungkin taunya coklat, tapi ini adalah dodol pepaya. Dodol pepaya Iya, yang tadi dodol juga ada di pepaya. visual Iya, dipraktekkan buatnya ya. Ini enak sekali loh, Mbak. Oh, enak banget. Iya, Oh, nanti bisa dicicipi. Nah, iya, iya. Kalau cicip-mencicip itu ahlinya saya. Kalau ini Kemudian, permen, yang permen. ini permen ya, permen pepaya. Permen Kita pepaya. berharap dengan adanya permen pepaya ini bisa masuk ke sekolah-sekolah SD agar mereka tidak menikmati produk pabrikan iya. gitu. Kemudian apalagi, Bu? Ini selai pepaya. Selai. Iya. Maksudnya ini bisa untuk olesan roti Iya begitu? bisa. Ini untuk olesan roti tawar bisa. Ini selai. Ya, ibu-ibu yang mau sarapan roti, monggo. Ini sudah ada pepayanya, selainya. Kemudian Ini kerupuk pepaya. Kerupuk pepaya. Iya, ini Oh, kerupuk jadi pepaya. seperti ini ya? Iya. Jadinya ya? Ini tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan Iya, pengawet. sama sekali tanpa bahan pengawet. Ini kalau saya lihat biasanya asam juga sering dibikin begini. Ini Iya. apa, Bu? Ini pepaya yang ini manisan. mungkin bisa Manisan ditunjukkan, Bu. pepaya. Jadi memang ada gula pasirnya, pemirsa ya. Iya, ini memang bahan utamanya adalah pepaya dan gula pasir. Bahan utamanya itu. Iya, pepaya dan gula pasir. Nah, ini adalah produk unggulan KWT Oh, Sido produk Makmur. unggulan. Iya. Iya. Bisa dibuka ya, Bu? Oh, boleh. Oh, boleh. Oh, sambil Ibu buka. Nah, ini kan kalau kita lihat produk-produk ini menjadi satu pertanyaan juga daya simpannya, Bu. Iya, kalau Berapa lama biasanya? ini kita belum pakai pengawet dari. Jadi non pengawet Iya, ya? non pengawet hanya pakai gula, hanya pengawet. Iya. Jadi produk unggulannya adalah ini Manisan pemirsa, pepaya. manis. Gak usah dibuka kelamaan bukanya, Bu. Aduh, saya bawa pulang aja nanti. boleh. Nah, ini pemirsa jadi manisan kates ini. Jadi adalah produk Unggulan unggulan, dari ya. Sido Makmur, KWT Nah, ini saya Sido dengar juga punya izin ya, Bu ya, dari Iya, ada Dinas dan Kesehatan Dinas ya. Kesehatan, ya. Sudah Realisasinya punya izin. bagaimana itu, Bu? Izinnya Iya. PRT. sudah ada PRT Sudah dari ada. Jadi ini memang aman, kemudian juga industri rumah sehat. tangga. industri rumah tangga yang sudah terjamin dengan izin dari Dinas Kesehatan Iya, begitu betul, ya, betul, Prof. iya. Sebenarnya Prof, kalau kita lihat ini kan 5 ya. Dari pepaya sendiri, bahan pepaya yang bisa kemudian dibikin pangan olahan lainnya mungkin selain 5 ini yang Bisa memungkinkan aja. begitu, Ya, Prof. termasuk itu sirup itu minuman. Oh, sirup. Jadi karena buah itu ya, jadi buah itu yang paling cepat untuk konsumsi itu kan mesti diminum ya. Diminum. Kalau ini kan pakai ngunyah-ngunyah gitu. Tapi kalau minum kan cepat sekali. Oleh sebab itu sebetulnya bisa dipadukan. Dipaduin. Kalau sari buah itu misalnya tropical produce gitu, Mbak. Oh. Jadi tropical produce itu bisa pepaya dengan pisang. Ini yang belum ada mungkin Yang ya. belum ada. Di Iya, memang Sido belum. Jadi Makmur saya ya. kira itu sangat potensial terutama nanti ada untuk anak-anak sekolah di tingkat SD, SMP, Iya. maupun SMA. Karena kalau kita lihat ini ya, jadi warna pepaya itu yang spesifik itu, yang tadi ada karotinnya itu, Jadi oranye gitu yang ya. itu yang mengandung senyawa bioaktif tadi. Yang notabene itu adalah sebagai senyawa yang bermanfaat bagi, Bagi tubuh tubuh kita. kita untuk Nah, kesehatan itu dan Kalau termasuk vitamin. betul, Prof. Kalau mungkin bicara soal proses kan ada tadi perendaman di air kapur sirih gitu. Apakah proses itu memang wajib dilakukan? Kemudian pengaruhnya apa, Prof? Ya, saya kira tergantung dari komoditinya. Tergantung dari komoditas jadi yang kalau misalnya diundang. saja bikin koktail gitu ya, iya, iya, oke. maka koktail itu